Wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang chapter 29 DC motor bab 29 16 sampai 29 titik 19. Ini kelompoknya. Next. Ya, yang kedua, motor DC atau motor suara adalah salah satu jenis motor listrik yang banyak digunakan dalam berbagai aplikasi industri dan komersial. Dua jenis motor DC yang umum digunakan adalah motor shunt dan motor seri. Masing-masing memiliki karakteristik dan aplikasi yang berbeda yang membuatnya cocok untuk berbagai kebutuhan. Dalam makalah ini kita akan membahas karakteristik, kelebihan, kekurangan dan aplikasi dari kedua jenis motor ini. Yang pertama ada motor shunt. Poin A, karakteristik. Di mana motor shunt memiliki beberapa karakteristik penting. Yang pertama, kecepatan konstan. Motor shunt memiliki kecepatan lepas beban yang relatif konstan. Ketika beban dilepaskan secara tiba-tiba, motor ini tidak lari asalkan sirkuit medan tetap tertutup. Poin 2, penurunan kecepatan kecil. Penurunan kecepatan sehari tanpa beban penuh adalah kecil, sehingga motor ini sering disebut sebagai motor berkecepatan konstan. Poin 3, pengaturan kecepatan mudah. Kecepatan dapat dengan mudah diatur dengan memvariasikan arus medan menggunakan rheostat medan. B. Aplikasi. Motor shunt banyak digunakan dalam aplikasi yang memerlukan kecepatan konstan, tetapi tidak memerlukan torsi awal yang tinggi. Beberapa contohnya adalah: pertama, pompa sentrifugal, 2 kipas angin, 3 konveyor, 4 peralatan mesin. C. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan: yang pertama, kecepatan yang stabil. Yang kedua, mudah dalam pengaturan kecepatan. Kekurangan: pertama, torsi awal yang lebih rendah dibandingkan motor seri. 2. Tidak cocok untuk aplikasi yang memerlukan torsi awal yang tinggi. Yang kedua, motor seri. A. Karakteristik. Motor seri memiliki karakteristik yang berbeda dari motor shunt. Poin pertama, penurunan kecepatan yang signifikan. Motor seri mengalami penurunan kecepatan yang lebih besar dengan peningkatan beban, sehingga tidak cocok untuk aplikasi yang memerlukan kecepatan konstan. Poin kedua, torsi awal yang tinggi. Torsi awal yang dikembangkan oleh motor seri lebih besar dibandingkan dengan motor shunt, menjadikannya ideal untuk aplikasi yang memerlukan torsi awal yang tinggi. B. Aplikasi. Motor seri digunakan dalam aplikasi yang memerlukan torsi awal yang besar seperti mobil jalanan, derek, kerekan, dan kereta api listrik. C. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan: torsi awal yang tinggi, respon baik terhadap beban yang meningkat. Kekurangan: kecepatan yang tidak konstan, tidak cocok untuk beban yang mungkin berkurang dengan nilai yang sangat kecil. 3. Perbandingan antara motor shunt dan seri. Karakteristik: kecepatan, torsi awal, aplikasi, dan pengatur kecepatan. Yang kedua, motor shunt relatif konstan, rendah, pompa, kipas, konveyor, dan mudah. Motor seri bervariasi dengan beban tinggi, mobil, derek, kereta api, sulit. 4. Kerugian dan efisiensi. Kerugian yang terjadi pada motor DC mirip dengan kerugian pada generator, meliputi kerugian tembaga, kerugian akibat resistensi pada bongkaran jangkar dan medan, kerugian magnetik, kerugian akibat fluksi magnet yang tidak efisien, kerugian mekanis, kerugian akibat gesekan dan angin. Efisiensi maksimum motor DC dicapai ketika kerugian tembaga selembar sama dengan kerugian konstan. Dalam operasi, efisiensi motor dapat dihitung dengan membandingkan daya keluaran dengan daya masukan. Kesimpulan: motor DC dan seri masing-masing memiliki karakteristik, kelebihan, dan kekurangan yang membuatnya cocok untuk aplikasi tertentu. Motor shunt lebih sesuai untuk aplikasi yang memerlukan kecepatan konstan, sementara motor seri lebih baik untuk aplikasi yang memerlukan torsi awal yang tinggi. Memiliki perbedaan ini penting untuk memilih motor yang tepat untuk kebutuhan spesifik
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.